Halo Sur, hari ini kita akan mengulas alur cerita dari film berjudul The Body, rilis pada tahun 2012. Film dengan judul asli El Cuerpo ini berasal dari Spanyol dan bercerita tentang misteri hilangnya mayat perempuan bernama Maika Villaverde. Ingin tahu kisah lengkapnya? Mari simak alur ceritanya. Film dimulai ketika seorang detektif bernama James mendapat telepon untuk datang ke sebuah rumah sakit. Sampai di sana, polisi menjelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan yang menimpa Angel Torres, seorang pekerja di Institut Forensik yang malam itu bertugas jaga malam. Dari keterangan sopir yang menabrak, dirinya tak sempat menghindar ketika Torres lari ke tengah jalan. Belum ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena Torres kini dalam kondisi koma. Detektif dan polisi datang ke gedung forensik untuk mendalami kasus. Setelah diperiksa, Torres meninggalkan pos jaganya pukul 8.30 malam, melewati pagar dan kabur ke hutan. Sebelumnya, polisi sempat mendapat panggilan telepon dari Torres yang meminta agar mereka datang, tetapi dia tidak mengatakan alasannya. Polisi sempat menghubunginya lagi namun tidak ada jawaban. Setelah itu, mereka memeriksa rekaman CCTV. Dari seluruh CCTV yang ada, anehnya hanya satu yang menyala. Berdasarkan rekaman, Torres sempat meninggalkan tempatnya selama 15 menit, kemudian kembali dengan terburu-buru. Detektif pikir ada yang sedang mempermainkan mereka. Lalu mereka menghubungi Alex Ulloa, suami dari Maika. Alex adalah direktur di sebuah perusahaan obat farmatek milik Maika. Malam itu, seluruh keluarga masih dalam suasana berkabung. Begitu juga Alex. Malam semakin larut. Anggota keluarga yang lain pun juga meninggalkan Alex istirahat sendiri. Namun Alex justru pergi meninggalkan motornya. Dia mengunjungi tempat tinggal Carla, selingkuhannya. Bukannya sedih, dia menikmati keberhasilannya menyingkirkan Maika. Saat bersama Carla inilah, Alex menerima kabar dari polisi jika mayat istrinya hilang. Alex memberitahu kabar itu kepada Carla, dan hal itu cukup membuat mereka khawatir. Alex pun pergi menemui polisi dan detektif. Detektif menyampaikan hipotesis mereka, bahwa kemungkinan seseorang mengambil mayat Maika. Alex menanyakan bagaimana itu bisa terjadi, karena setahu dia tempat itu dijaga dengan ketat. Polisi memberitahu kepada Alex apa yang terjadi pada petugas penjaga malam itu. Kasus yang berhubungan dengan mayat biasanya ada dua, yaitu vandalisme dan penjualan organ. Dari keterangan Alex, Maika bukan orang yang memiliki hubungan buruk dengan orang lain. Jadi tidak ada alasan untuk menuduh seseorang melakukan pencurian itu. Sebenarnya, polisi sempat ke rumah Alex, tetapi dirinya tidak ada. Itu membuat polisi curiga, karena di suasana berkabung, Alex justru tidak ada di rumah. Alex beralasan dirinya keluar untuk mencari obat sakit kepala. Detektif dan polisi pun pergi meninggalkan Alex di ruangan tersebut. Saat sendirian, Alex menghubungi Carla. Dia meminta Carla memeriksa kondisi petugas penjaga di rumah sakit karena tidak percaya dengan perkataan polisi. Setelah menelpon, Alex langsung menghapus seluruh riwayat panggilan. Beberapa saat kemudian, detektif menghampiri Alex yang kini sedang merokok. Dia mengatakan kalau dokter forensik ingin bertemu dengan Alex. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa Maika meninggal di pagi hari setelah kepulangannya dari perjalanan bisnis ke LA. Maika memiliki ketakutan terbang dan sudah melakukan beberapa kali terapi untuk mengatasi ketegangannya saat terbang. Ada kemungkinan serangan jantung yang dialami Maika akibat dari ketegangan dalam penerbangan. Saat dilontarkan pertanyaan lain tentang kondisi Maika, Alex terkesan menjawab sekedarnya. Setelah itu, detektif, polisi, dan dokter forensik berdiskusi di ruangan lain. Satu-satunya alasan yang paling masuk akal adalah mayat itu dicuri. Tidak masuk akal jika mayat itu hidup lagi.
Penyebab kematian juga belum bisa dipastikan sepenuhnya karena belum dilakukan otopsi. Semuanya menaruh kecurigaan kepada Alex. Sambil beristirahat sejenak, detektif duduk bersama dengan dokter forensik. Mereka sepertinya sudah lama saling mengenal. Si dokter mengkhawatirkan kondisi detektif yang belum bisa melupakan kejadian masa lalu yang membuat istrinya meninggal. Sudah cukup lama, Alex menunggu sendirian di ruangan. Dia ingin segera pulang tapi ditahan oleh polisi. Tiba-tiba saja lampu padam. Polisi meminta Alex untuk kembali masuk ke ruangan. Sedangkan polisi mengecek apa yang terjadi. Lalu Alex dikejutkan dengan suara dari ruang penyimpanan mayat. Karena penasaran, dia pun masuk dan menemukan sebuah kotak di loker jenazah milik istrinya. Kotak tersebut berisi barang-barang milik Maika. Tetapi ada barang yang hilang, yaitu ponsel Maika. Di loker lain yang terbuka, Alex menemukan botol TH16. Kemudian film flashback ke hari sebelum Maika meninggal. Hari itu, Maika baru saja pulang dari perjalanan bisnis ke LA. Alex memberikan racun TH16 ke dalam minuman yang akan diberikan ke Maika. Saat itu, Maika sedang mandi. Alex memberikan minumannya, kemudian keluar untuk bersiap menghadiri rapat di lab miliknya. Maika menenggak habis minuman yang dibawakan Alex. Tiba-tiba, Maika keluar dari kamar mandi dan langsung menelpon seseorang agar mempersiapkan surat pemecatan untuk Alex. Mendengar hal itu, tentu Alex sangat terkejut. Dia meminta penjelasan kepada Maika. Namun Maika tertawa. Dia mengatakan dirinya tidak menelpon siapapun. Setelah menemukan botol TH16 di loker jenazah, Alex langsung memasukkannya ke dalam saku celana. Sayangnya, keberadaan dirinya di ruangan itu diketahui oleh detektif dan polisi. Melihat kotak barang milik jenazah yang terbuka dan loker jenazah lain yang kuncinya rusak, mereka mencurigai Alex telah mencuri sesuatu. Polisi memeriksa kotak tersebut dan menemukan jika HP Maika tidak ada. Alex yang dicurigai menyangkal dan mengatakan dirinya tidak mencuri apapun. Alex diminta untuk mengeluarkan seluruh barang-barang di sakunya. Dan ditemukanlah botol TH16 yang sebelumnya dia kantongi. Ada nama lab milik Alex di label obat itu. Alex memberitahu bahwa itu racun yang masih dalam tahap penelitian di labnya. Kemudian masuk panggilan telepon di ponsel Alex. Itu adalah Carla. Dalam situasi tersudutkan, Alex beralasan itu dari saudarinya yang bernama Erika. Di telepon, Carla memberitahu dirinya sudah berada di rumah sakit tempat Torres dirawat. Alex izin ke kamar mandi sebelum melanjutkan pemeriksaan. Di dalam kamar mandi, dia kembali menghubungi Carla untuk melanjutkan pembicaraan yang tadi terputus. Carla memberitahu bagaimana kondisi Angel Torres di rumah sakit. Lalu, Alex juga memberitahu apa yang sedang terjadi padanya. Alex menduga ada orang lain yang tahu perbuatannya selain dirinya dan Carla. Alex merokok sebentar di jendela kamar mandi. Setelah itu, dia membasuh wajahnya. Lalu, dia mendengar suatu suara dan menemukan surat undangan makan malam di jendela kamar mandi. Ketika melihat undangan itu, Alex teringat sesuatu. Film pun flashback. Hari itu, Alex baru saja pulang dari labnya. Dia menemukan surat undangan makan malam yang akan diadakan di Hotel Tivoli. Maika menghampirinya, menanyakan sesuatu karena mendapat informasi dari bawahannya bahwa Alex tidak di kantor siang itu. Alex menjelaskan kalau dirinya pergi keluar untuk mengumpulkan sampel. Kemudian Maika mengatakan bahwa dia menelpon Alex. Alex pun menjawab kalau ponselnya dia tinggal di mobil lalu meminta maaf kepada Maika. Tiba-tiba, Maika menyinggung Alex yang sering pulang telat. Dia pikir Alex sulit menerimanya yang semakin tua. Mereka berdua memang terpaut umur yang cukup jauh. Maika lebih tua dari Alex. Malam harinya, Alex bangun memeriksa ponselnya.
Ada pesan dari Carla yang mengatakan, "Ku tutup mataku dan kau masih bersamaku." Mengingat kejadian itu, Alex mulai sedikit panik. Dia menyobek undangan itu dan membuangnya ke kloset. Sialnya, air kloset tidak mengalir. Polisi yang menunggunya di depan kamar mandi masuk mencarinya karena Alex sudah terlalu lama di dalam. Takut ketahuan, Alex memakan undangan yang sudah dia buang ke dalam kloset. Kemudian, Alex diajak ke ruang pusat kendali. Detektif menemukan lubang saluran udara yang cukup besar menuju atap. Dia mengira mayat Maika mungkin dibawa melalui lubang tersebut. Selain itu, kalender di ruangan itu diganti menjadi tanggal 20 Maret 2012. Detektif sempat bertanya, apa Alex tahu sesuatu tentang tanggal itu? Alex menjawab dirinya tidak tahu. Angka 2003-2012 oleh Alex dijadikan kode masuk lab miliknya. Anehnya, angka itu juga digunakan untuk kode masuk ruang pusat kendali. Detektif mengatakan ada seseorang yang mengganti kodenya menjadi angka tersebut. Film flashback kembali. Saat itu, Alex sedang berada di labnya. Dia memasukkan beberapa sampel ke dalam lemari penyimpanan. Kemudian, dia mendapatkan pesan dari Carla yang menunggunya di restoran. Begitu pintu lemari ditutup, tiba-tiba Maika sudah ada di sana. Ternyata selama ini Maika mengetahui kode masuk lab Alex. Maika pun bertanya alasan Alex menggunakan tanggal saat mereka bertengkar untuk dijadikan kode. Alex menjawab kalau dirinya hanya ingin mengingatnya. Padahal Maika berusaha untuk melupakan kejadian itu. Tapi Alex justru ingin mengingatnya. Maika mengajak Alex untuk makan. Namun sebelum pergi, Maika memberikan hadiah sebuah motor kepada Alex. Keluar dari ruang pusat kendali, mereka semua menaiki lift. Detektif memberitahukan bahwa mereka menemukan jejak kaki di dekat tangga darurat menuju atap. Entah apa maksudnya, kemudian dia menanyakan ukuran sepatu Alex. Lift berhenti di lantai di mana alat pendeteksi asap di sana bocor. Namun Alex diam-diam masuk ke salah satu ruangan di lantai itu ketika mendapat panggilan telepon dari Carla. Alex mengatakan pada Carla untuk tidak dulu menghubunginya karena dia sedang dalam pemeriksaan. Saat sedang menelpon, Alex secara tak sengaja menemukan name tag Carla. Lalu dia melihat Maika di balik pintu kaca ruangan itu dan langsung mengatakan pada Carla kalau Maika masih hidup. Entah bagaimana cara melakukannya, tapi Alex pikir Maika sedang mempermainkan dirinya. Telepon mereka berakhir bersamaan dengan berhentinya air yang mengalir dari alat pendeteksi asap. La mierda todo, sal de aquí y nos vamos. Tanpa sadar, ternyata sudah ada detektif yang berdiri di belakangnya. Detektif mengambil ponsel Alex untuk diperiksa. Tetapi mereka tidak menemukan apapun karena Alex menghapus seluruh riwayat panggilannya. Sepertinya Alex sengaja melakukan itu. Pemeriksaan tentang obat TH16 juga sudah keluar. Kini detektif dan polisi tahu bahwa TH16 adalah racun jantung yang sangat jarang digunakan untuk medis. Alex ditahan di sebuah ruangan yang dikunci dan dijaga ketat. Kemudian, dia menemukan sebuah gelas berisi minuman yang sama persis seperti yang dia berikan kepada Maika. Lalu, Maika muncul di belakang Alex dengan wajah yang pucat. Dan rupanya itu hanya mimpi. Setelah itu, Alex masuk ke satu-satunya ruangan yang terhubung mengikuti suara dering ponsel yang dia dengar. Dering ponsel itu berasal dari salah satu kantong jenazah di sana. Alex pun membukanya dan menemukan ponsel yang menerima panggilan telepon dari Maika. Alex mengangkat telepon tersebut dan panggilan telepon langsung terputus. Kantong jenazah itu milik seorang bernama Javier Alonso. Di dalam ponsel tersebut, seluruh kontak yang tersimpan bernama Maika. Alex mencoba menelpon salah satunya secara acak, dan telepon terhubung ke seorang pelayan sebuah tempat makan. Pelayan itu mengatakan bahwa ponsel Maika tertinggal di restoran itu. Alex kebingungan bagaimana ponsel Maika ada di sana, dan pelayan itu bilang dia menemukannya di kamar mandi. Alex ingat bahwa restoran itu adalah tempat yang sering ia kunjungi dengan Maika.
Seminggu sebelum Maika melakukan perjalanan bisnis ke LA, mereka juga makan di tempat itu. Mereka menawarkan agar Alex ikut ke LA untuk sekalian mereka liburan. Sayangnya, Alex sedang sibuk dengan urusan di labnya. Kemudian, Maika menghampiri seseorang yang dia kenal di sana. Maika bilang orang itu adalah pengacara barunya, lalu mengatakan dirinya ingin merevisi kontrak pernikahan mereka. Di sini bisa dilihat bahwa Maika memiliki power lebih yang mendominasi. Meski Alex laki-laki sekaligus suami, kedudukan dia tetap di bawah Maika. Bahkan perusahaan tempat Alex bekerja juga milik Maika. Setelah melihat wajah terkejut Alex, Maika tertawa dan mengatakan orang itu bukanlah pengacara, melainkan ahli kejiwaannya. Saking seringnya Maika bercanda, Alex sudah tidak bisa membedakan kapan Maika bercanda dan serius. Carla baru saja sampai di rumah. Alex menelpon dan menceritakan tentang ponsel yang dia temukan. Alex pikir Javier Alonso adalah orang yang Maika hampiri saat di restoran. Dia meminta Carla untuk mencari tahu tentang orang bernama Javier Alonso tersebut. Di sisi lain, detektif sedang merokok sambil memikirkan sesuatu. Dia mengingat kejadian saat dia dan keluarganya mengalami insiden kecelakaan lalu lintas yang menewaskan istrinya. Tetapi, lamunan detektif terpecahkan ketika polisi datang memberikan berkas tentang Gloria Villaverde, pengacara Maika. Detektif kembali menemui Alex. Secara langsung, dia mengatakan curiga bahwa Alex membunuh Maika dengan TH16, lalu mencuri mayat Maika agar tidak bisa diotopsi. Tidak ada yang lebih tahu tentang racun itu daripada Alex, yang merupakan seorang ahli kimia dan bahkan racun itu berasal dari labnya. Alex menyangkalnya dengan berkata kalau detektif hanya membutuhkan pengakuan untuk bisa menutup kasus. Detektif mengeluarkan alat perekam dan mulai mengulik tentang Alex lebih dalam. Dia bertanya bagaimana Alex bertemu Maika, karena keduanya memiliki banyak perbedaan baik dari segi umur, status, dan lainnya. Alex pun mulai bercerita. Saat itu, dia menghabiskan beberapa hari di Hotel Avalon. Kebetulan, mereka juga berada dalam hotel yang sama. Alex mengatakan Maika kehilangan orang tuanya sama seperti dirinya. Kemudian, mereka jatuh cinta dan menikah. Singkat cerita, detektif terus menyudutkan Alex dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan. Detektif tahu jika Alex bukanlah orang bodoh. Alex akan menggunakan kecerdasannya dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Sampai akhirnya, Alex tidak bisa menguatkan alibinya tentang dia yang pergi keluar untuk mencari obat sakit kepala karena tidak bisa membuktikan keberadaan obatnya. Detektif menjelaskan bukti-bukti yang dia jadikan dasar teori menganggap Alex sebagai pembunuh dan pencuri mayat Maika. Berdasarkan laporan, Maika menyewa seorang detektif 3 bulan yang lalu untuk memata-matai Alex karena dugaan selingkuh. Jika benar, itu artinya Alex telah melanggar salah satu pasal dari perjanjian pernikahan. Nama detektif yang memata-matai Alex adalah Javier Alonso. Kini, polisi sedang menuju ke sana untuk mendapatkan keterangan. Mendengar nama itu, Alex teringat dalam kantong jenazah di mana dia menemukan ponsel. Dia mengajak detektif untuk melihat kantong jenazah itu. Namun, nama yang tertera di sana bukan lagi Javier Alonso. Detektif pun merasa bahwa Alex hanya mengada-ada. Sayangnya, polisi yang pergi ke rumah Javier Alonso tidak menemukan apapun yang mereka cari. Lalu, detektif mengarahkan mereka untuk pergi ke rumah Alex. Di kamar mandi, Alex menghubungi Carla. Carla tidak berhasil mencari tahu tentang Javier Alonso, tetapi dia menerima sebuah amplop berisi flash disk yang di dalamnya berisi foto-foto Alex bersamanya. Dan ternyata selama ini ponsel Alex disadap. Sudah pasti Maika tahu semua apa yang dia lakukan. Alex segera menyuruh Carla pergi. Alex tahu akan sangat berbahaya jika Maika berhasil menemukan Carla. Saat Carla hendak pergi, ada sebuah mobil berjalan ke arahnya. Alex yang khawatir mencoba untuk keluar dari sana untuk menyelamatkan Carla. Tapi dia terus ditahan. Akhirnya Alex memberikan alamat Carla agar polisi bisa membantu mengecek kondisinya.
Sudah tidak bisa berbohong lagi. Alex akhirnya menceritakan semuanya. Carla adalah salah satu mahasiswanya. Dia bertemu dengan Carla saat dirinya sedang mengajar di universitas. Hari pertama mereka bertemu adalah hari di mana dia baru saja bertengkar dengan Maika. Mereka semakin dekat ketika Alex memberikan bantuan untuk mata kuliah yang sulit bagi Carla. Semakin lama, belajar hanya dijadikan alasan untuk mereka menjadi sering bertemu. Sebenarnya, Maika mulai curiga, tapi Alex tidak bisa berhenti menemui Carla. Sampai akhirnya, hal yang tidak diinginkan terjadi. Alex tidak ingin merahasiakan apapun pada Carla. Dia pun menceritakan tentang hidupnya dengan Maika. Carla menangis begitu mendengar Alex sudah menikah. Meski sempat berpisah, namun Carla yang mencintai Alex kembali menerima ketika Alex mengajaknya kembali. Alex berjanji akan meninggalkan Maika untuk Carla, tapi semuanya tidak mudah dilakukan. Cerai dengan Maika artinya perang. Carla sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan rencana pembunuhan Maika pun dibuat. Hal yang Alex pikirkan hingga semua jadi seperti ini adalah bahwa Maika masih hidup. Alex pikir Maika tidak meminum minuman yang dia berikan dan mungkin menukarnya dengan minuman yang lain. Kemudian Maika memanipulasi kematiannya sendiri dengan meminta bantuan ahli untuk menghentikan jantungnya sementara. Meski rumit, itu hal yang sangat mungkin bisa dilakukan Maika. Polisi yang memeriksa rumah Alex menemukan sejumlah barang bukti di rumah dan mobil Alex. Salah satunya, sepatu yang cocok dengan jejak kaki yang ditemukan di dekat tangga darurat. Di saat yang sama, Angel Torres juga sudah sadar dari komanya. Berdasarkan keterangan yang didapat, saat Torres berjaga, tiba-tiba seluruh CCTV mati. Dia pun pergi untuk memeriksanya. Lalu, menemukan loker jenazah Maika terbuka dan mayat Maika sudah terduduk di lantai. Dia menghubungi polisi. Namun, seseorang berpakaian serba hitam muncul kemudian menembakinya. Alex terus menyangkal dan mengatakan apa yang terjadi pada Torres bukanlah perbuatannya. Menurutnya, orang yang menyusup datang untuk menghidupkan Maika kembali setelah jantungnya dihentikan sementara. Sayangnya, seluruh bukti tertuju pada Alex. Singkat cerita, mayat Maika ditemukan di hutan di dekat jalan. Detektif mengatakan polisi tidak menemukan apapun di alamat Carla yang Alex berikan. Tetangga pun tidak ada yang mengenal Carla. Rumah itu sudah kosong selama setahun. Ketika semua orang pergi dan tinggal mereka berdua, Alex kabur masuk ke tengah hutan tetapi kemudian dirinya terjatuh. Detektif mengejarnya dan menceritakan hal yang sangat tidak disangka. Ternyata, orang yang menabrak mobil detektif hingga istrinya meninggal adalah Alex dan Maika. Saat kejadian, mereka kabur begitu saja. Detektif tidak bisa mengingat plat nomor mobil yang menabrak. Tetapi, anaknya mengingat ada gantungan Hotel Avalon di mobil pelaku. Dan ternyata, Carla bernama asli Eva, yang merupakan putri si detektif. Dia dan putrinya bekerja sama untuk menyiapkan segalanya untuk membalas dendam perbuatan Alex dan Maika. Jadi, yang mencuri mayat Maika adalah si detektif. Sedangkan Eva berpura-pura menjadi Carla dan dekat dengan Alex untuk memastikan bahwa Alex dan Maika adalah orang yang membunuh ibunya. Ketika Alex menemui Carla setelah kematian Maika, diam-diam Carla memberikan minuman yang sudah dicampur TH16 kepada Alex. Kini, Alex sekarat karena sudah 8 jam setelah dia meminumnya. Seluruh pengakuan Alex pun direkam. Itu akan menjadi bukti yang kuat untuk kesalahan Alex. Film pun selesai. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac.